I just had to let you know you're. She had me been she had me been Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pada suatu hari, ada 5 mahasiswa, Edison, Nida, Rika, Fatur, dan Aliyah, yang sedang berdiskusi untuk liburan karena merasa lelah dengan kegiatan kuliah. Aduh, capek banget ya kuliah hari ini. Kita jalan-jalan nggak sih? Boleh. Mana ya enaknya ya? Gunung yuk, gunung. Wah, agak seru sih, tapi cobain ya kalau gunung. Gue buat nanjak opsi yang lain deh. Pantai. Nah, boleh. Pantai terdekat aja, kita pantai aja deh. Apa sih ya? Sekarang aja nggak sih? Kalian cepetan, ayo. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk berwisata ke Pantai Anyar. Tujuan sudah ditentukan dan mereka pun mulai perjalanan dengan semangat untuk berlibur bersama. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, mereka pun sampai di tempat lokasi. Akhirnya sampai. Sambil pemandangannya bagus ya. Iya. Mereka pun mulai saling berbagi cerita. Obrolan yang awalnya ringan perlahan menjadi lebih dalam, tapi tetap santai dan menikmati suara ombak dan angin yang berhembus. Oke, foto dulu yuk. Boleh. Yuk. Gaya. Duanya gak ke bawah, Bun. Kita foto ke sana enggak sih, dekat pantainya? Ayo. Sabar. Kok gitu sih? Mager. Lu aja tuh. Udah, terus dilihat ya. Hati-hati. Oke. Tiba-tiba, getaran gempa terasa mengguncang area pantai. Awalnya ringan, namun dalam beberapa detik berubah menjadi lebih kuat hingga membuat keadaan sekitar menjadi tidak stabil. Dengan langkah cepat dan nafas yang mulai terengah, mereka berlari bersama menuju tempat yang lebih tinggi, berusaha menyelamatkan diri dari kemungkinan yang lebih buruk. Tsunami pun tiba, menghantam pesisir dengan kekuatan dahsyat, menyapu apapun yang berada di jalurnya. Tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka tertinggal. Gelombang besar itu akhirnya mereda. Suasana yang semulanya mencekam perlahan berubah menjadi sunyi, menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran di sepanjang pesisir. Keadaan di bawah gimana ya? Kayaknya udah mulai membaik deh. Kita cari Nida yuk. Kasihan dia. Gue takut dia kenapa-napa. Yuk. Mereka pun turun perlahan dari tempat perlindungan. Rasa cemas kembali muncul ketika mereka mencari satu teman mereka. Pada akhirnya mereka menemukan temannya tergeletak di antara puing-puing di sekitar pesisir. Tubuhnya lemah dan terlihat jelas kakinya mengalami luka cukup parah. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengangkatnya dengan hati-hati, dengan langkah cepat, namun penuh kewaspadaan. Mereka membawanya menuju tempat evakuasi terdekat. Rasa lelah seakan hilang, tergantikan oleh kepedulian dan tekad untuk menyelamatkan temannya. Setibanya di tempat evakuasi, tim medis segera menangani korban dengan cepat.
Tsunami selalu menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Tsunami juga memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Ia dapat memakan korban jiwa, menghancurkan berbagai bangunan, menghapus pantai, mengubah garis pantai, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa memprediksi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dengan himbauan yang sudah ada dan jangan pernah merusak pantai dengan ulah kita. Teman-teman, coba deh lihat sekeliling kita. Indah banget kan? Tapi kalian tahu nggak sih, kalau di balik keindahan ini, Indonesia punya rahasia yang cukup menegangkan. Ya, negara kita ini adalah rumah bagi banyak lempeng tektonik aktif yang bikin kita jadi salah satu negara paling rawan tsunami di dunia. Kita semua pasti masih ingat luka mendalam dari tragedi Aceh tahun 2004 lalu, atau kejadian tsunami di Palu dan Selat Sunda yang terjadi beberapa tahun lalu. Itu adalah mengingatkan keras kalau bencana ini nggak bisa diprediksi kapan datang. Betul banget. Jadi daripada kita semua cuma bisa menebak-nebak dan panik saat bencana datang, kenapa kita nggak belajar buat siapin diri dari sekarang? Karena sejujurnya, di negara dengan garis pantai sepanjang ini, kesiapsiagaan itu bukan cuma pilihan, tapi kewajiban buat kita semua. Yuk sih mas, bareng-bareng gimana caranya supaya kita bisa tetap tangguh dan selamat dalam mitigasi bencana tsunami. Untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi tsunami, langkah paling krusial terutama pada masyarakat sekitar pesisir pada fase pra-bencana adalah menyusun siaga bencana yang berisi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup minimal selama 3 hari, seperti dokumen kependudukan penting dalam plastik dan air, minuman air kemasan, makanan instan, senter dengan cadangan baterai, kotak P3K, dan fluid untuk alat komunikasi darurat. Selain menyiapkan perbekalan, setiap anggota keluarga atau kelompok wajib melakukan simulasi mandiri dengan mengenali rute evakuasi tercepat menuju titik aman atau tempat dengan ketinggian minimal 20 meter di atas permukaan laut. Pemahaman mendalam mengenai tanda alam seperti gempa bumi yang terasa kuat dan durasi lama serta air laut yang surut secara drastis harus dipadukan dengan pengetahuan tentang lokasi jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Teman-teman, sebelum adanya tsunami, biasanya selalu adanya gempa terlebih dahulu. Yang dimana gempa itu terjadi 20 detik ketika mau ada tsunami. Nah teman-teman, ketika lagi di dalam sebuah gedung, ya, teman-teman bisa berlindung saat terjadi gempa di bawah kolong meja, atau teman-teman lari ke luar atau ke lapangan yang tidak ada ininya menggunakan pelindung kepala, yaitu bisa tas atau sebagainya. Setelah 20 detik jika tsunami itu masih ada, teman-teman bisa melihat dari notifikasi HP, dari notifikasi BMKG bahwa akan terjadi tsunami. Nah, jika terjadi tsunami, teman-teman jika lagi di gedung terbuka atau lagi di luar, teman-teman bisa menaiki lagi ke gedung yang paling tinggi sejauh 20 meter. Atau jika teman-teman di pesisir pantai, teman-teman bisa ke jalur evakuasi atau jalur rute yang sudah disediakan di pesisir pantai. Nah, teman-teman, ketika saat gempa sudah lari ke lapangan terbuka, saat terjadi bencana tsunami, intinya langkah yang paling krusial adalah segera menjauh dari pantai dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi. Segera setelah merasakan guncangan gempa yang kuat atau durasi yang lama. Meskipun belum ada peringatan resmi dari pihak berwenang, jangan membuang waktu untuk mengevakuasi barang berharga atau sekedar menjadi penonton saat air laut terlihat cukup drastis. Karena fenomena tersebut adalah tanda awal gelombang tsunami yang akan datang. Dalam kondisi ini, jangan pernah menggunakan lift untuk evakuasi di gedung tertinggal. Pilihlah jalur tangga, darurat, atau rute evakuasi yang sudah ditentukan. Serta teruslah berlari menuju bukit atau bangunan tinggi yang kokoh dengan ketinggian minimal 20 meter sehingga situasi dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Mengutamakan keselamatan diri dengan tetap tenang, namun bergerak cepat adalah kunci utama. Namun, karena dalam hitungan menit setelah guncangan, gelombang pertama bisa datang menerjang dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak terduga. Setelah ancaman gelombang tsunami mereda, fase pasca bencana menuntut ketenangan dan kewaspadaan ekstra karena bahaya tidak langsung berhenti seketika setelah air surut. Langkah pertama yang paling utama adalah tetap berada di lokasi evakuasi atau titik aman yang lebih tinggi sampai otoritas resmi seperti BMKG atau pemerintah daerah menyatakan situasi benar-benar kondusif dan aman untuk turun kembali.
Segera lakukan pengecekan kondisi anggota kelompok ataupun keluarga. Berikan pertolongan pertama jika terdapat luka-luka dan hindari mendekati bangunan yang tampak rusak parah atau area yang terendam genangan air, karena resiko terkena arus balik yang kuat, kabel listrik yang terputus, atau terperangkap di lingkungan masih sangat tinggi. Selain itu, pastikan selalu memantau informasi dari saluran komunikasi resmi dan hindari menyebarkan berita yang belum terverifikasi atau hoax yang terdapat memicu kepanikan massal, sembari menjaga kebersihan diri serta lingkungan untuk mencegah munculnya wabah penyakit yang seringkali menjadi ancaman laten di area pengungsian. Kesiapsiagaan bukan tentang rasa takut, tapi tentang rasa peduli untuk menyelamatkan nyawa. Mari kita jadi generasi yang tangguh dan sadar bencana. Saya dan rekan-rekan kelompok 5 pamit undur diri. Tetap Tetap waspada dan salam tangguh. Asik. Terima kasih.